Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Giswanasti dengan NIM 03191068 dari Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian tarik. Apa sih itu pengujian tarik? Pengujian tarik itu merupakan salah satu pengujian material yang paling banyak dilakukan di dunia industri, karena pengujian ini terbilang yang paling mudah dan banyak data yang bisa diambil dari pengujian ini. Di antaranya yang bisa didapat dari pengujian tarik ini adalah kekuatan tarik, kekuatan mulur, elongasi, elastisitas, dan pengurangan luas penampang. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pada saat ini mesin uji tarik dilengkapi dengan perangkat-perangkat elektronik untuk memudahkan dalam menganalisa data yang diperoleh. Selanjutnya, ada sifat-sifat mekanik. Yang pertama ada stretch, yaitu kemampuan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan rusak atau patah. Yang kedua ada hardness, yaitu kemampuan untuk dapat tahan terhadap goresan dan pengikisan. Selanjutnya ada plastis, yaitu kemampuan mengalami deformasi plastis tanpa kerusakan. Yang kelima ada kekakuan, yaitu kemampuan untuk dapat menerima tegangan tanpa menyebabkan perubahan. Yang keenam ada fatigue, yaitu kemampuan untuk dilakukan berulang kali. Yang ketujuh ada toughness, yaitu kemampuan untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan kerusakan. Yang kedelapan ada grip, yaitu kemampuan menerima beban secara terus-menerus dengan konstan. Yang kesembilan ada elastisitas, yaitu kemampuan menerima tegangan tanpa perubahan setelah tegangan hilang. Selanjutnya ada spesimen uji tarik. Spesimen uji tarik bentuk dan ukurannya sudah terstandar seperti gambar di samping, yaitu standar ASTM untuk uji tarik E8 per atau E8M. Yaitu, dalam kasus kasus tertentu diizinkan memakai bentuk dan ukuran spesimen uji tarik yang tidak standar. Bentuk dan ukuran spesimen uji tarik terstandar disebut juga spesimen uji tarik proporsional, dan yang tidak standar disebut juga spesimen non-proporsional. Bentuk penampang spesimen uji dapat berbentuk lingkaran atau bentuk segi empat. Selanjutnya ada persiapan pengujian tarik. Yang pertama, kita harus yang A itu cuk. Cuk memiliki peranan penting yang merupakan komponen mesin uji tarik yang berfungsi sebagai pemegang benda kerja atau spesimen. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap cuk. Yang B ada tuas pemutar. Tuas pemutar berfungsi sebagai pemutar atau penggerak poros, di mana poros ini memutar roda-roda gigi pada mesin uji tarik yang berfungsi menarik cuk bagian bawah sehingga benda uji ikut tertarik. Pada saat benda uji tertarik, disinilah terjadi pembebanan tarik pada benda uji. Yang C ada load cell. Load cell itu berfungsi sebagai pengukur tegangan tarik atau pembebanan yang terjadi pada spesimen. Pemasangan load cell harus sesumbu dengan cuk bagian atas dan bawah. Lalu yang D ada indikator. Indikator berfungsi sebagai menampilkan beban tarik dari load cell dan sebagai penghubung ke komputer. Yang E ada perakitan indikator ke komputer, yaitu load cell yang sudah terpasang ke indikator sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup. Akan tetapi lebih efisien, maka perlu ditambahkannya memori sebagai perekam hasil pembebanan uji tarik yang telah dilakukan. Ini adalah gambar atau skema peralatan yang digunakan dalam uji tarik. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian tarik. Yang pertama adalah lakukan pengecekan terhadap mesin uji tarik. Yang kedua, setting atau lakukan pengaturan pada indikator seperti ketelitian load cell pada tampilan indikator. Yang ketiga adalah lakukan pengkalibrasian terhadap alat ukur load cell terhadap indikator. Yang keempat ada setting indikator seperti satuan yang digunakan. Yang kelima, hubungkan kabel dari indikator ke komputer. Yang keenam, setting pada komputer sehingga indikator dapat terbaca. Yang ketujuh, siapkan alat ukur seperti jangka sorong atau mikrometer. Yang kedelapan adalah siapkan spesimen yang akan diuji, yaitu dengan mengamplas spesimen karena spesimen uji harus halus dan bersih. Yang kesembilan, ukur dimensi spesimen yang akan diuji seperti panjang dan diameternya. Yang kesepuluh, pasangkan spesimen pada mesin uji tarik, pasang kedua ujungnya dengan benar dan tegak lurus. Yang kesebelas, lakukan pembebanan
pemberian beban tarik pada spesimen. Yang ke-12, penarikan atau pemberian beban tarik dimulai dari nol dengan penambahan beban secara merata agar tidak terjadi beban kejut. Yang ke-13, selama pengujian berlangsung akan terjadi penambahan panjang dan pengecilan penampang sampai terjadinya patah atau putus. Yang ke-14, hitung berapa kali putaran tuas pemutar berputar dari awal pembebanan hingga spesimen patah. Yang ke-15, lakukan pencatatan data hasil pengujian. Yang ke-16, untuk memudahkan dalam pembuatan kurva uji tarik, sebaiknya minimal setiap 5 kali putaran dicatat data perubahan panjang, diameter, dan beban tariknya. Yang ke-17, setelah terjadinya patah pada spesimen atau pengujian selesai, lakukan pengukuran lagi terhadap dimensi spesimen. Yang ke-18, olah data hasil pengujian sehingga menjadi kurva uji tarik. Lalu selanjutnya ada persamaan dalam pengolahan data. Yang pertama ada tegangan, yang kedua ada regangan. Rumus dari tegangan itu sendiri yaitu F per A, di mana F adalah gaya tegang dan A adalah luas permukaan. Lalu ada regangan. Nah, regangan ini sama dengan delta L per L atau L L L setelah dikurang L sebelum. L itu merupakan panjang awal. Lalu ini merupakan contoh kurva hasil uji tarik. Selanjutnya ada pola patahan dalam uji tarik. Nah, ada dua perpatahan, yaitu perpatahan ulet dan perpatahan getas. Yang ini digambar adalah tampilan permukaan patahan dari suatu sampel logam. Nah, beginilah tampak patahan dari sebuah logam yang telah diuji tarik. Nah, perpatahan ulet ini tuh sebenarnya membutuhkan beban yang besar agar bisa patah. Sedangkan untuk perpatahan getas, dia tidak memerlukan beban yang terlalu berat untuk bisa patah. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu sebuah besi memiliki panjang awal 12 cm dan ditarik dengan mesin uji tarik mengalami perpanjangan menjadi 12,6 cm. Tentukan regangan yang dialami besi tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu L1 sama dengan 12, L2 sama dengan 12,6. Sebenarnya, ini salah ya. L1 ini sebenarnya itu L0. L0, yaitu panjang awal. Terus L2 itu sebenarnya L1, yaitu panjang akhir 12,6. Nah, rumusnya adalah delta L per L0. Jadi delta R per panjang awal. Bisa dijabarkan L1 dikurang L0, yaitu panjang akhir dikurang panjang awal, yaitu panjang akhirnya itu 12,6, panjang awalnya 12, yaitu jadi 12,6 dikurang 12 per 12. Jadi hasilnya 0,6 per 12 dan didapatkan hasil 0,05 cm. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.